Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver DFSK Glory 560. Ini adalah SUV yang sedikit lebih kecil dibandingkan DFSK Glory 580, namun mengusung penggerak yang sama dan bermain di pasar low SUV dengan harga yang menakjubkan 189 hingga 239 juta rupiah untuk model tertingginya bermesin 1500 turbo dengan transmisi CVT. Nah, kami sudah pernah membuatkan review first impression mobil ini, fitur eksteriornya, fitur interiornya, akomodasinya, kepraktisannya. Anda bisa lebih lengkap melihat review tersebut pada link di atas. Sedangkan untuk video kali ini saya akan lebih fokus kepada rasa berkendara dari mobil ini. Walaupun sebelumnya saya akan sedikit mengulas beberapa detail yang menurut saya itu pantas untuk di-highlight. Desain dari mobil ini menurut saya lebih positif, lebih menarik untuk dilihat bahkan dibandingkan kakaknya yaitu Glory 580. Anda bisa lihat bagian depannya ini lebih mengotak yang tegas. Kemudian walaupun memang kami tidak suka dengan merek yang menggunakan 4 huruf mati DFSK gitu ya. Maksudnya itu lebih terdengar seperti industrial ketimbang merek mobil. Namun logonya ini lebih berkelas setidaknya dibandingkan merek Tiongkok lainnya di Indonesia. Dan kalau kita kembali ke bicara desain, depan saya suka, samping oke, tapi yang belakangnya lebih keren lagi. Cakep kan bagian belakangnya? Walaupun dari samping ini terlihat seperti ke Range Roveran, tapi secara umum dia tampilannya berkelas di bagian belakang, lebih mirip seperti produk Eropa. Yang masalah di bagian belakang menurut saya adalah emblemnya yang terlalu banyak. Oke, ini adalah emblem wajib merek. Sebenarnya Glory 560, that's it. Tapi di sini ditambahin 1.5T 1500 cc turbo untuk memastikan Anda atau orang di belakang Anda tahu bahwa mobil ini bermesin turbo. Dan satu lagi, ini adalah bukan transmisi 7 speed, tapi mungkin satu-satunya merek yang menempatkan emblem garansi di bagian belakang. 7 years atau 150,000 km warranty. Jadi mobil ini digaransi 7 tahun atau sejauh 150.000 km, itu adalah warranty yang luar biasa. Tapi kenapa ditempel di sini? Ini untuk memastikan jurnalis reviewer mobil seperti kami tidak lupa untuk menyebut garansi tersebut. Ada 2 tipe mesin di DFSK Glory 560 ini, 1800 cc normally aspirated dan 1500 cc turbo. Dan ini adalah unit yang paling bertenaga di kelasnya. 1500 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga 150 PS serta torsi 220 Nm untuk transmisi otomatis dan 230 Nm untuk transmisi manual. Artinya mesin ini mestinya cukup kuat untuk melajukan mobil ini dan dia menyalurkan tenaga ke 2 roda depan melalui transmisi CVT. Tapi kelihatannya mobil ini cukup berat karena kap mesinnya saja ini berat sekali, bukan kaleng-kaleng plat besinya. Roof railnya ini juga menambah keren tampilan SUV ini walaupun kurang solid. Ini gampang sekali digoyang-goyangkan. Oke, anyway, sekarang kita akan langsung berkendara. Kita akan masuk ke dalam dan dia sudah dilengkapi dengan smart keyless entry. Jadi Anda tinggal pencet tombol di sini untuk membuka pintu, kunci tinggal dikantongi saja dan dia sudah terintegrasi dengan spion yang bisa terlipat secara otomatis. Kayaknya saya lebih baik ke belakang dulu deh untuk melihat akomodasinya sebelum ke depan dan langsung berkendara. Kalau Anda melihat video kami sebelumnya, maka Anda akan lihat bahwa akomodasi di belakang tersedia karena mobil ini tampil dalam format 7-seater. Walaupun memang ketika orang dewasa, apalagi seperti saya duduk di belakang, untuk perjalanan jauh tidak direkomendasikan. Itu hanya untuk orang yang posturnya lebih kecil atau untuk hanya perjalanan dekat. Tapi wow, minimal Anda punya alternatif untuk membawa 7 penumpang atau 5 penumpang di mobil ini. Nah,
untuk akomodasi bagian tengahnya, ini ruang kaki masih memadai, untuk telapak kaki juga bisa masuk ke bagian bawah kursi depan, headroom sangat memadai, kemudian juga ini jok ini bisa di reclining sampai yang ini kondisi paling rebahnya ini sangat memadai untuk perjalanan jauh juga. Bangkunya empuk, serta dia bisa digeser maju untuk memperbesar ruang belakang atau digeser mundur kalau tidak ada penumpang atau barang yang banyak di belakang. Ini nyaman duduk di belakang ini, apalagi dia sudah dalam keadaan standar memiliki jok kulit dengan kontras stitching warna merah, dan menurut kami ini sangat baik kualitas dari jok kulitnya ini. Namun memang ya pasti desainnya konvensional kalau untuk mobil standar. Namun untuk Anda yang berjiwa kreatif dan imajinatif, tentunya ada banyak cara untuk semakin memperindah interior dari DFSK Glory 560 ini. Salah satunya dengan menggunakan MBTEC. Oke, berbicara mempercantik interior, kita pasti sudah familiar dengan MBTEC. Pada kesempatan yang lalu, kami sempat menghadiri peluncuran produk terbaru mereka, yaitu MBTEC Giorgio. Produk ini khusus dirancang dan diproduksi dengan menggunakan teknologi terkini dengan kualitas standar internasional. Dengan tekstur kulit yang tampil klasik, eksklusif, dan elegan, MBTEC Giorgio hadir dalam 40 pilihan warna klasik dan modern yang sangat menawan dan serasi untuk dipadu-padankan sesuai keinginan. Jika Anda penasaran dengan produk terbarunya ini, Anda dapat mengunjungi website mereka di mbtecinfo_e-katalog. Tak lupa MBTEC menawarkan 5 keunggulan mereka, yaitu better quality product, better production technology, better performance, better colors diversity and variety, dan tentunya better price. Nah, jika ingin tampilan interior Anda tampak fresh, gunakan MBTEC. Ya, begitu kira-kira inspirasi desain yang bisa Anda lakukan untuk mobil ini. Sekarang kembali ke reviewnya. Satu yang kami sangat suka di bagian belakang ini adalah tidak ada tonjolan sama sekali di lantainya. Ini benar-benar rata, sehingga kalau Anda penumpang di tengah ini, kaki Anda lebih nyaman. Akomodasinya memadai untuk 5 orang dewasa dan 2 orang anak kecil, atau 7 orang dewasa, tapi bukan untuk perjalanan yang terlalu jauh. Namun ini impresif kenyamanan dari kabin Glory 560 ini. Satu kritisi saya, sejatinya mobil ini dibuat dalam setir kiri karena ini buatan Tiongkok, dan mereka mengubah ke setir kanan untuk pasar Indonesia dan beberapa negara lainnya. Namun ada bagian yang harusnya di switch juga, namun tidak di switch. Ini adalah kursi geser one touch-nya ini. Jadi one touch geser ini untuk keluar penumpang belakang. Yes, keluar dari kanan ini pas untuk setir kiri. Tapi kalau kita setir kanan, penumpang mestinya keluar dari kiri, dan ini tidak ada ininya. Hanya kita lihat, dia tidak bisa bergeser. Dia hanya melipat seperti ini yang membuat akses itu jadi lebih susah. Mestinya format geser seperti di kursi kanan ini pindah ke kursi kiri ketika setir dipindahkan ke kanan. Oke, sekarang kita ke kokpitnya. Well, tidak pantas sayanya kalau saya komplain mengenai bagian depan atau dashboard, instrumen, interior depan dari mobil ini, karena ini adalah yang terbaik di kelasnya. Dalam hal material, di sini empuk. Oke, di sini keras tapi tidak terlihat murahan. Di sini empuk, empuk, empuk. Di pintu empuk, ada panel kulit yang empuk, di sandaran tangannya juga empuk. Ini meningkatkan standar untuk kelas low SUV. Kemudian transmisinya juga dilengkapi dengan sport mode, perpindahan gigi secara manual walaupun tidak ada pedal shift. Ini ada winter mode, ini mungkin untuk penyaluran tenaga yang lebih kalem kalau misalnya Anda melewati daerah yang sangat licin. Kemudian entertainment systemnya dan AC-nya juga dengan tombol-tombol yang berdesain seperti mobil Eropa dan nyaman serta empuk untuk dioperasikan. Sedangkan AC-nya untuk hembusan angin dan
suhu itu juga masih menggunakan tombol analog putar yang sangat mudah untuk digunakan. Rem parkir sudah elektrik tapi memang belum ada auto hold-nya. Kemudian infotainment system ini seperti yang digunakan di BMW atau Mazda pop-up seperti ini, namun tampilannya memang tidak terlihat mahal, dan ketika terik matahari sangat kuat seperti siang hari ini, itu tampilannya agak sulit terbaca. Dia brightness-nya kurang. Tapi material ala piano black-nya ini membuat Anda tidak serasa berada di mobil kelas low SUV. Tapi bagaimana rasa berkendaranya? Sekarang itu yang kita cari tahu. Satu yang saya sangat impress adalah keheningan kabin mobil ini. Ini sekarang saya berada di kemacetan. Di sebelah kiri saya ada 2 buah truk trailer, sedangkan di kanan kiri juga banyak mobil. Tapi di dalam mobil itu tetap terasa hening, tidak sampai mengganggu suara dari luar, dan itu sangat baik untuk ukuran low SUV. Bandingan mobil ini karakternya dewasa. Dia tidak terlalu keras sampai mental-mentul, tidak juga terlalu empuk sampai lemah dan limbung. Dia di kadar yang pas. Oke, pengendalian memang bukan yang terbaik ya. Dia di kelas ini terbaik tetap Honda Mobilio, tapi cukup memadai. Tidak terasa seperti mobil berharga murah bandingan suspensinya. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini tidak begitu hemat. Di kemacetan seperti ini, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami mencatat 8,9 km per liter, yang artinya di bawah rata-rata pemain di kelasnya. Well, mungkin itu salah satunya kompensasi dari tenaga yang besar dari mesin turbonya. Kemudian untuk di rute tol itu dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia masih lumayan berada di sekitar 13,4 km per liter. Kalau Anda berharap ada akselerasi yang fenomenal dari mesin turbonya, mungkin bukan itu yang terjadi di mobil ini. Karena memang mesin turbonya dengan 150 PS dan 220 Nm di transmisi otomatis ini, dia memberikan tenaga yang positif, akselerasi yang positif, tapi itu setelah turbonya terbangun tekanannya, dan itu setelah transmisi CVT-nya mengizinkan mesin berputar di RPM yang lebih tinggi. Dan itu butuh waktu yang agak lama. Jadi kalau kita start dari berhenti, kita injek gas penuh, itu 3 detik pertama mobil terasa lambat untuk mengumpulkan tenaga. Baru setelah tekanan turbonya terkumpul, putarannya tinggi, baru terjadi akselerasi yang positif. Makanya di hasil pengetesan kami 0 sampai 100 km per jam, mobil ini baru menuntaskannya dalam 12,5 detik. Itu bukan angka yang fenomenal. Dan dia lebih pelan dibandingkan Honda BR-V yang hanya bermesin 1500 cc non turbo 118 PS dengan transmisi CVT juga, tapi karena transmisinya lebih sigap dan tidak perlu mengumpulkan tekanan turbo, BR-V bisa mencatat 11,2 detik, sekitar 11 detik kecil. Artinya mobil ini sekitar 1 detik lebih lambat dibandingkan BR-V. Namun kalau dibandingkan dengan Toyota Rush atau Daihatsu Terios, ini tetap lebih cepat akselerasinya karena mereka itu di sekitar 14 detikan, sedangkan Expander dan Livina juga itu di 13,7 13,8 detik. Ya lumayan lah, nomor 2 paling cepat, tapi sebenarnya potensi mesin turbonya itu lebih baik lagi sebenarnya kalau misalnya transmisinya lebih sigap dan turbo lag-nya tidak terlalu besar. Jadi tenaganya positif, tapi bukan untuk dari putaran bawah. Tentunya mobil tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Satu yang saya tidak suka adalah posisi berkendaranya. Tidak cocok untuk postur tubuh saya. Saya tingginya 177 cm, dan kalau kaki saya pas, tangannya kejauhan. Kalau tangannya pas, kakinya kedekatan, dan posisi footrest, pedal, dan setir itu tidak ergonomis kalau menurut saya. Rival-rivalnya masih lebih ergonomis dibandingkan ini. Tapi kalau Anda
postur tubuhnya mungkin 160 cm gitu ya, mungkin tidak akan bermasalah dengan ini. Nah, itu karena mobil ini tidak dilengkapi dengan penyetelan teleskopik. Jadi dia tidak terlalu fleksibel untuk berbagai jenis postur tubuh. Untuk setirnya sendiri, dia sangat enteng. Jadi kalau dipakai di kepadatan kota, di dalam kota itu menyenangkan sekali karena tidak ada effort sama sekali untuk membelokkan setir. Namun dia memberat pada saat kita berkendara seperti sekarang di kecepatan 80, dia memberat sehingga lebih mantap rasa berkendaranya. Tapi memang feedback dari jalan itu tidak terlalu terasa dan handlingnya juga tidak tajam gitu ya, tidak direct setirnya itu langsung. Jadi ini lebih ke kalem pengendalian mobil ini, bukan yang presisi dan lincah. Secara overall, untuk harganya mobil ini impresif. Yes, dia memang tidak terlalu fun to drive, mesinnya performanya tidak terlalu baik, kehematannya juga tidak terlalu baik. Tapi ketika Anda berada di mobil ini, Anda mengendarainya, Anda tidak merasa berada di mobil dengan harga segitu. Anda bisa saja merasa berada di mobil yang harganya 300 jutaan. Kalau lihat dari materialnya, desainnya, fitur-fiturnya sudah dilengkapi dengan stability control juga sebagai standar, kemudian MID, kemudian juga ada tombol audio di setir, rem parkir elektrik. Iya, mobil dari Tiongkok ini memang serasa memberi pelajaran ke pabrikan Jepang bahwa mobil yang lengkap dengan material yang baik, dengan desain yang baik, tidak perlu mahal. Tapi memang untuk faktor fun to drive, rasa berkendara, performa mesin, berbanding dengan kehematannya, memang bukan keunggulan mobil ini. Dan itu mungkin yang masih harus dipelajari oleh pabrikan Tiongkok untuk penyempurnaan ke depannya. Tapi setidaknya untuk sekarang, ini adalah alternatif yang menarik untuk di rentang harga tersebut. Jadi begitulah hasil test drive kami akan DFSK Glory 560 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.